Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Rahmadin Ajis dari kelas 3C program studi PGSD. Aku menggunakan pembelajaran berbasis visual, gimana media ini bisa kalian lihat. Dan di sini saya ingin menunjukkan diorama sumber daya alam hayati. Itu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya ini umumnya dapat diperbarui namun tetap harus dijaga agar tidak rusak. Selanjutnya kita akan membahas hewan. Yang pertama yaitu kelinci. Kelinci adalah hewan herbivora yang banyak dipelihara sebagai hewan ternak maupun hewan hias. Manfaat kelinci bagi manusia antara lain sumber pangan berupa daging kelinci. Bulu kelinci dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tertentu. Media edukasi karena bentuknya lucu dan jinak sehingga cocok untuk pembelajaran hewan di sekolah dasar. Kedua adalah kambing. Kambing adalah hewan ternak yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kambing yaitu daging kambing untuk kebutuhan konsumsi, susu kambing yang memiliki nilai gizi tinggi, kulit kambing dapat digunakan untuk pembukaan kerajinan, tas, barang lainnya. Dan yang ketiga ada kerbau. Kerbau merupakan hewan yang sejak dulu sangat penting dalam kegiatan pertanian. Manfaat kerbau yaitu tenaga kerbau sering digunakan untuk membajak sawah, terutama di pedesaan. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Kotoran kerbau dapat dijadikan pupuk organik untuk tanaman. Yang keempat, ayam. Ayam adalah salah satu hewan ternak yang paling banyak dipelihara. Manfaat ayam sangat besar, diantaranya yaitu daging ayam sebagai sumber protein hewani. Telur ayam menjadi makanan bergizi tinggi. Bulu ayam dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dan alat tradisional seperti kemonceng. Yang kelima ada sapi. Sapi termasuk hewan ternak utama yang digunakan manusia untuk berbagai kebutuhan. Manfaat sapi yaitu daging sapi untuk konsumsi, susu sapi sebagai bahan utama berbagai produk olahan seperti yogurt, keju, dan mentega. Kulit sapi untuk industri kerajinan dan pakaian. Kotoran sapi bisa diolah menjadi pupuk organik. Kesimpulannya, kelinci, kambing, kerbau, dan sapi merupakan contoh sumber daya alam hayati yang sangat bermanfaat bagi manusia. Hewan-hewan ini menyediakan makanan, bahan baku, bahan tenaga kerja karena manfaatnya besar. Maka kita perlu merawat, memelihara, dan melestarikan hewan-hewan tersebut agar tetap tersedia untuk generasi berikutnya. Oke, kesimpulannya kelinci, kambing, kerbau, dan sapi merupakan contoh sumber daya alam hayati yang sangat bermanfaat bagi manusia. Hewan-hewan ini menyediakan makanan dan bahan baku, bahkan tenaga kerja. Karena manfaat besar, maka kita perlu merawat, memelihara, dan melestarikan hewan-hewan tersebut agar tetap tersedia untuk generasi berikutnya. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang sumber daya alam hayati tumbuhan yaitu pohon. Pohon adalah tumbuhan kayu yang memiliki batang besar, cabang, dan daun yang rimbun. Pohon memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, diantaranya penghasil oksigen melalui proses fotosintesis, penyerap karbon dioksida sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim, mencegah erosi karena akar pohon mengikat tanah agar tidak mudah longsor. Pohon sangat penting bagi keseimbangan ekosistem sehingga harus dijaga dan tidak ditebang sembarangan. Rumput adalah tumbuhan kecil yang tumbuh rendah di permukaan tanah. Rumput biasanya tumbuh di halaman, lapangan sawah, dan padang rumput. Walaupun bentuknya sederhana, rumput memiliki banyak manfaat, yaitu manfaat rumput, makanan hewan herbivora seperti sapi, kambing, kelinci, dan kerbau.
menjaga kelembaban tanah karena rumput menutupi permukaan tanah sehingga tidak cepat kering, mencegah erosi karena akar rumput membantu mengikat tanah. Meskipun kecil, rumput memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kesimpulannya, pohon dan rumput merupakan sumber daya alam hayati yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Pohon berperan besar dalam menghasilkan oksigen dan menjaga bumi tetap sejuk, sedangkan rumput menjadi sumber makanan hewan dan menjaga tanah agar tetap subur. Karena itu, keduanya harus dijaga dan dilestarikan agar lingkungan tetap sehat dan bermanfaat bagi kehidupan.